Nah, jadi yang pertama nanti kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud personal branding, kemudian bagaimana cara kita membangun personal branding, ya kan? Kemudian ada merencanakan profil diri dan juga praktik selling yourself, ya. Jadi menjual diri sendiri. Jadi artinya bukan menjual dalam arti ini ya, bukan arti negatif, tapi bagaimana kita membranding diri kita. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Boleh. Kalau ada yang tahu, silakan disampaikan atau di chat. Ayo, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ini satu kelas ini. Ya, Mark Zuckerberg kata Safira. Kok Safira tahu? Yang lain sepakat apa enggak dengan Safira? Kok Anda tahu kalau ini Mark Zuckerberg? Tahunya dari mana? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Tadi Safira sudah menjawab yang lain. Pendiri Facebook. Iya, pendiri Facebook. Kok Anda tahu kalau itu pendiri Facebook? Yakin ini pendiri Facebook? Bukan ini pendiri RSUA. Hmm. Anda tahunya dari mana? Kalau ini pendiri Facebook, pendiri Meta. Orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia, Bu. Anda tahunya dari mana? Ayo, selain Safira sama Rohman, Anda tahunya dari mana ini? Dari medsos kata Safi, dari Google, ada lagi. Selain itu, yuk, saya akan coba yang kedua. Ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapakah dia? Einstein. Loh, banyak sekali yang tahu Einstein. Kira-kira pas Einstein lahir ini kira-kira Anda sudah lahir belum? Belum, kata. Oke, banyak di buku. Oke. Kenapa kok Rohman yakin? Karena banyak di buku, Bu. Ada, Bu. Nah, yang ketiga. Nah, siapa? Oh, Konita kok cepat sekali? Raffi Ahmad, Bu. Kok tahu? Oh, Akila juga. Yang lain. Kok nggak ada yang bilang ini Atta Halilintar? Oh, kata Safik Sultan Andara, Bu. Kok nggak ada yang bilang ini Atta Halilintar muncul di TV? Oke ya. Sampai- Oke. Nah, dari tiga ini ya, dari tiga personal ini yang saya tak sampaikan tadi, kenapa kok Anda langsung begitu kuat? Padahal kalau misalnya Anda ditanyain gitu ya orang, Mbak kuliah di mana? "Eh, di UNER. Oh, diajar Pak. Ini enggak Prof. Misalnya, Prof Madian tidak. Gitu. Oh, siapa itu Prof Madian? Biasanya mahasiswa tambah gitu loh, ya kan? Apa di situ yang ingin saya tekankan di sini? Ada yang namanya personal branding, ya kan? Jadi bagaimana kita itu memperkenalkan atau mengenalkan ke orang lain siapa diri kita. Ketika Anda tadi melihat tiga gambar tadi itu ya, padahal Mark itu juga kita nggak pernah tahu ya orangnya di mana. Sekarang pun misalnya ada di Surabaya pun mungkin Anda kalau ketemu tidak akan tahu gitu ya. Karena tahunya fotonya saja. Apalagi kalau bentar.
Albert Einstein itu ya, tuh kita belum lahir, si Albertnya sudah menemukan rumus yang sangat terkenal, ya kan? Apalagi tadi yang ada yang bilang apa Safik itu Sultan Andara, Bu Raffi Ahmad, Anda kok lah kok tahu gitu ya. Itu kan berarti eh ada yang namanya personal branding di situ. Apa itu dan seberapa penting? Ya kan? Tadi misalnya, Anda kalau Anda wajahnya kalau misal saya tak kasih lihat tadi ya, kalau saya tadi enggak, saya kasih lihat fotonya Prof. Madian yang rektornya UNER sama Raffi Ahmad. Anda paling jawabannya adalah Raffi Ahmad duluan, ya kan? Prof. Madian ini yang mana Bu? Saya nggak pernah ketemu, ya kan? Walaupun dia rektor. Nah, apakah penting? Tahu seberapa penting, ya kan? Jadi personal branding ini adalah bagaimana diri Anda di hadapan orang lain. Misalnya tadi ada yang langsung menyebut itu Raffi Ahmad itu Sultan Andara, Bu, suaminya Nagita Slavina. Ya kan? Jadi orang langsung ketika orang ada yang bilang Sultan Andara, pasti jawabannya adalah Raffi Ahmad. Ya kan? Nggak mungkin ketika bilang Sultan Andara, jawabannya Bu Aini itu nggak mungkin, ya kan? Ah, itu sudah jauh sekali. Atau misalnya Sultan apa? Sultan Andara jawabannya misalnya Prof. Madian gitu. Ja- sudah apa? Sudah jauh juga, ya kan. Jadi kalau orang bilang Sultan Andara, oh itu pasti Raffi Ahmad, Bu. Nah, ya kan. Atau misalnya kemarin yang brandingnya apa namanya? Waktu Pilpres gemoy gitu kan. Anda pasti lihat, oh Pak Presiden Prabowo. Nah, itu termasuk kategori branding, ya kan. Nah, ini adalah bagaimana cara Anda memperkenalkan diri di hadapan publik. Ini juga cukup penting. Jadi walaupun secara tidak langsung ketika konstelasi politik itu ya, jadi seperti kemarin Pilpres dan lain sebagainya itu kan sudah mulai membranding diri mereka sendiri secara tidak langsung ya. Walaupun brandingnya bisa jadi tidak hanya dari personalnya, tapi juga dari netizen, dari orang lain. Ya kan? Raffi Ahmad kan tidak pernah bilang dia Sultan Andara, tapi yang bilang kan rumahnya di Andara, dia kaya raya, akhirnya netizen bilangnya eh, Sultan Andara. Nah, Anda ingin dilihat seperti apa diri orang lain misalnya. 98, 98 itu kayaknya kalian belum lahir ya. Kalian lahir tahun berapa sih? 2000-an ya? Kalian lahir tahun berapa? 2007 Ibu. Iya, 2000-an kan. Ya berarti ini mulai dari sinilah 2004, 2005 dan 2001. Nah, Anda ingin apa ada yang 2006. Nah, kira-kira mulai dari lahir sampai dengan dari sekarang Anda ingin dilihat orang seperti apa? Oh, saya ingin dilihat orang sebagai orang yang helpful, Bu. Atau saya ingin dilihat orang nanti seperti Sultan Andara itu, Bu. Sultan Jojoran gitu kan ya. Jadi menguasai kos-kosan Jojoran. Nah, itu eh, tahap awalnya. Anda ingin dilihat orang seperti apa? Nah, kemudian kalau Anda ingin dilihat orang seperti apa, yang pertama itu pastinya kita harus mengenali diri Anda sendiri. Ya kan? Tidak mungkin ketika Anda bilang Anda Sultan Jojoran itu Anda hanya kos di kos-kosan Jojoran kan tidak. Ya, jadi atau misalnya dibilang, oh Sultan sebelahnya kampus itu nah apa namanya ya, Kali Kepiting gitu ya, kan tidak mungkin Anda bilangnya Sultan Kali Kepiting itu pastinya Anda menguasai hampir setengah jalan Kali Kepiting itu ya. Nah, itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Mulai apa? Bisa jadi mulai introspeksi dulu. Kalau sudah introspeksi, kita akan bisa memberikan umpan balik apa yang kurang, apa yang lebih. Sama seperti ketika ketika kita kemarin mengenali diri kita melalui Johari Window, ya kan? Itu kan kita tahu apa yang sudah dilihat orang lain dan apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, baru nanti apa yang kita lihat dan apa yang orang lain lihat itu adalah yang kita sebut sebagai personal branding. Ya, jadi gabungan. Kalau kemarin kita sudah sering melihat diri kita, kemudian bertanya ke teman kita, jangan, Rek, aku ya opo, aku bagaimana, how I am, gitu kan. Nah, itu adalah pandangan orang lain. Pandangan orang lain itu bisa jadi berbeda seperti ini ya. Jadi orang lain akan bilang, kamu baik.
gitu kan. Suka traktir, padahal sebenarnya diri kita mungkin lebih hemat gitu ya. Atau pelit gitu, jangan-jangan. Kita menganggapnya seperti itu. Jadi eh, bagaimana orang lain melihat dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah, itu digabung di dalam irisan diagram Venn itu adalah personal branding kita. Nah, ini dinamikanya, ya kan? Hal-hal apa yang ingin orang lain ketahui dan eh, Anda ketahui. Nah, langkahnya, ini langkah-langkah yang pertama ini adalah kenali diri kita. Jadi, bagaimana diri kita itu yang terpenting. Jadi, kenali diri kita terlebih dahulu. Bagaimana diri kita. Jangan lihat bagaimana orang lain menilai diri kita. Misalnya, kayak diri kita bilang diri kita baik. Orang lain bilang saya itu jutek, Bu. Tapi saya menganggap diri saya itu baik. Menjaga mental saya, menjaga kesehatan mental saya dari para tetangga julid yang kemarin Lebaran tanya kapan saya lulus, padahal saya semester 2 gitu ya. Atau misalnya, kok belum banyak pacar gitu. Nah, ini saya ingin apa mengenali diri saya terlebih dahulu. Saya menganggap diri saya itu baik, ya kan? Karena saya menjaga mental saya. Ini kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Kemudian berani bermimpi. Apa yang ingin kita cita-citakan, ya kan? Apa yang ingin kita raih? Misalnya, saya ingin jadi presiden BEM. Ya. Anda presiden BEM di universitas itu kan kita pasti butuh suara, sama seperti kalau mau mencalonkan diri dari ini ya, dewan dan lain sebagainya. Nah, berarti ini kan output kita. Bagaimana cara kita nanti meraih output ini, Presiden BEM? Kita harus mengembangkan atribut kita terlebih dahulu. Apa yang ingin kita apa yang kita tuju tadi, Presiden BEM, maka kita harus mengembangkan. Misalnya, kita harus bisa mempersuasi rekan-rekan kita, ya kan, ketika dalam pemilihan, kita harus punya eh, leadership yang bagus, ya kan. Kita juga harus punya mental baja, ya kan, mengayomi rekan-rekan kita, bertindak adil dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari atribut diri tadi. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita kita, mimpi kita menjadi presiden BEM. Nah, ini yang paling jangka pendek misalnya. Nah, kalau sudah, kita harus siap berubah dan mengambil resiko. Misalnya, ada satu sisi kata orang luar atau kata rekan-rekan saya itu ketika jadi ingin presiden BEM, saya itu cenderung pemalu, Bu. Ya kan, walaupun saya itu sudah leadership saya bagus, persuasi saya juga bagus, tapi saya itu masih pemalu, belum berani berbicara di depan banyak orang misalnya. Nah, apa yang kita ambil? Ya kan, kita harus siap berubah. Kita harus siap berani berbicara di depan orang, ya kan. Kita harus belajar public speaking misalnya. Nah, public speaking ini berarti kan ada resiko di situ. Ya kan, risiko kita malu, risiko kita salah ngomong. Nah, itu juga pasti ada. Nah, ini langkah-langkahnya, step-stepnya. Nah, ada beberapa citra yang ingin kita bangun, misalnya citra fisik. Kalau citra fisik itu pasti ya, dia cantik seperti tadi ya, Raffi Ahmad itu ganteng. Ya. Kalau misalnya tadi saya gabungkan itu sebelahan gitu, Raffi Ahmad sama Mark itu kalian milih mana? Milih Raffi Ahmad, Bu, karena ganteng gitu kan ya. Citra ada juga citra intelijensia. Bagaimana itu pinter. Einstein itu paling pinter di zamannya. Misalnya, dia menemukan rumus IMC kuadrat. Bagaimana pada saat itu kita gak hubungkan dengan Nikola Tesla. Kan sudah beda lagi. Nah, ada lagi citra moral. Moral itu adalah bagaimana kita membangun diri kita dengan moral yang baik, ya kan? Jangan lupa, Anda mahasiswa UNER itu excellent with morality. Jadi dari intelijensianya, ya kan, digabungkan dengan moral yang excellent seperti itu. Ini bagian dari membangun profil diri.
Nah, misalnya nih citra fisik, selain penampilan, ya kan, cara jalan, cara duduk, kemudian juga pakaian, ya kan. Jangan lupa, Anda kalau misalnya berpakaian itu ya berpakaian yang pantas. Kalau mau ke kampus, kita harus berpakaian secara sopan. Kalau misalnya Anda nanti wawancara, ya kan ke perusahaan, pakailah baju yang sesuai sopan gitu ya, sesuai dengan karakter perusahaannya. Ya. Walaupun nanti mungkin ketika Anda sudah jadi pekerja di sana, boleh kok pakai kaos oblong gitu ya, atau misalnya celana pendek. Nah, tapi ketika Anda awal diwawancara, Anda harus mengesankan ini penampilan Anda, citra fisik Anda terlebih dahulu. Pakaian yang rapi, gitu ya, sopan. Nah, ini citra fisik. Ada lagi citra intelijensia. Nah, ini tadi rumusnya si Einstein. Kemudian bacaan kita, kemudian bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, ya kan? Jadi apa yang bisa kita komunikasikan? Bagaimana misalnya Anda ketika ngobrol dengan orang lain itu orang lain nyaman, kan? Anda tidak mendominasi itu. Nah, ini juga eh, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain mengedepankan intelijensi kita. Kemudian yang satu tadi ya, berdasarkan moral. Kalau berdasarkan moral itu kita bisa melihat dari sisi moral. Ya kan? Kalau misalnya bagaimana kita di kampus, misalnya tidak berbohong, ya kan. Tugas kita ya kita akui sebagai tugas kita. Jangan Anda apa tugas temennya diakui. Nah, itu kan sudah bagian dari moral seperti itu, ya kan. Nah, eh ini beberapa perbedaan ya. Jadi tidak mau kalau orang bodoh itu cenderung tidak mau belajar. Kadang juga jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Ya kan, kalau orang pintar itu dia belajar. Kalau orang cerdas itu dia melihat pengalaman orang lain seperti itu. Nah, nah ini citra moralnya terakhir. Oke. eh jadi kenapa kok personal branding itu harus kita kuasai. Jadi yang paling utama itu adalah paling dekat dengan kita itu nanti adalah pada saat interview ketika kita akan bekerja. Ya kan? Siapa diri kita, bagaimana diri kita, kemudian cara kita nanti menghadapi masalah, nah itu ya, dilakukan pada saat interview. Bahkan even ketika nanti magang itu pun biasanya ada yang perusahaan melakukan interview di awal kalau kita magang. Ya, jadi ini beberapa kemudahan. Oke. Nah, selling yourself ini adalah menjual diri sendiri, jual diri gitu ya. Jadi eh, bagaimana Anda membuat narasi tentang diri Anda, kemudian bagaimana Anda ingin dilihat orang lain. Nah, nanti dipraktekkan. Ya. Jadi misalnya ini tugasnya ya. Jadi misalnya saya kasih contoh Clarista misalnya. Clarista akan membuat narasi misalnya. Ntar saya pindah ke screen misalnya ya. Hmm. Oke, misalnya ini saya kasih contoh Clarista. Clarista, bagaimana Anda ingin membranding diri Anda? Jadi kalau kita buat narasi, saya ingin menjadi Clarista ingin jadi apa? Apoteker misalnya. Nah, ini brandingnya. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan seorang apoteker yang handal dan kompeten, itu kita akan mencari yang namanya Clarista, gitu ya. Nah, ini branding kita. Nah, bagaimana Anda menjadi
seorang apoteker yang handal dan kompeten, maka jangan saya belajar kan dengan giat, baik, ya. Kemudian ini silakan di ini ya, di apa namanya, dinarasikan sesuai dengan karakter kalian. Belajar dengan baik, kemudian mengikuti magang, apotek misalnya. Terus apa lagi? eh Sopan, ya kan? Jujur dalam melayani, misalnya konsumen terkait dengan obat-obatan, ya kan? Kan ada yang nggak jujur, misalnya Anda oh ini obatnya bagus Pak, ternyata mungkin harganya murah. Ini nanti Anda boleh menarasikan bagaimana diri Anda, ya kan? Nah, yang kedua, Clarista akan berbicara, saya ingin orang lain, ya kan, melihat bagaimana. Oke, pribadi yang misalnya yang tangguh, tidak cengeng, ya kan? Misal, ini contoh ya, dan pekerja keras. Hmm. Nah, bagian yang ketiga, nanti silakan didiskusikan dalam satu kelompok. Misalnya, Clarista, kelompoknya sama siapa? Sama Kansa dan Aul juga. Aul misalnya. Nah, kemudian Kansa dan Clarista akan bertanya pada Kansa dan Aul. Kansa, Aul misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Misalnya Kansa bilang, eh Clarista ini malas gitu ya, dan suka menunda. Misalnya ini ya, menunda pekerjaan rumah atau tugas kelompok. Ya, sudah beda lagi dengan Aul. Misalnya Aul bilang, Clarista ini orangnya ramah dan suka mentraktir. Misalnya. Nah, nah, ini dari dua ini nanti kita akan bertemu dengan dua irisan. Misalnya ya, jadi irisan yang pertama tadi, ya kan? Jadi kita buat satu irisan tadi, kemudian irisan kedua ini dari diri Clarista sendiri, ini dari diri Clarista. Nah, yang kedua ini adalah dari Hansa dan Aul tadi, ya kan? Nanti akan ketemu di sini personal brandingnya Clarista. Nah, kita akan bisa membentuk satu karakter personal branding sendiri. Bagaimana sisi Clarista yang ingin dia bentuk? Ya. Seperti itu. Oke, baik. Itu materi untuk hari ini. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Tugasnya yang slide terakhir tadi, ya kan? Silakan masing-masing membuat sesuai dengan ini ya. Nah, tadi ya. Narasi diri, kemudian Anda ingin dilihat sebagai apa? Hmm. Ibu permisi izin bertanya. Boleh. Eh, saya ingin bertanya, Bu, terkait misal seseorang itu memposting suatu capaiannya di media sosial seperti Instagram itu termasuk personal branding atau hanya sekedar flexing atau pamer semata, Bu? Gitu. Oke, Terima kasih. sama-sama. Pertanyaan bagus, Dini. Jadi, Bu, saya itu sering ya, ada orang bilang, ini adalah pencapaian saya, gitu ya. Ini adalah personal branding saya. Tapi ada yang bilang, kamu flexing, itu misalnya. Dini misalnya post di IG-nya. Alhamdulillah, IP saya semester ini adalah 4,0. Misalnya seperti itu. Dikasih itu foto transkripnya. Nah, bagi Clarista, ya kan, Clarista IP-nya 3,9.
Clarissa akan termotivasi misalnya. Oh, saya harus menyaingi Dini dalam hal IP-nya. Beda lagi misalnya dengan Safik. Misal ya, ini misal. Ternyata Safik, waduh, Dini ini kok flexing ya? IP 4 saja, kok sombongnya minta ampun di post-post di IG. Ya kan? Nah, berarti eh dari sini sebenarnya, ya kan? Dini itu punya tujuan bisa jadi dua, bisa jadi flexing atau dia personal branding. Personal brandingnya di Dini buat apa? Dia ingin menarasikan dirinya itu untuk pencapaian bahwasanya dia itu pandai, intelijensinya dia itu bagus, ya kan. Kalau nanti ada orang yang memerlukan misalnya kemampuan, misalnya mata kuliah pertama itu adalah ada matematika, fisika gitu ya, misalnya matematika dasar, fisika dasar. Nah, ada yang tiba-tiba mencari, oh Mbak Dini bisa nggak menjadi guru les privat anak saya, ya kan, itu bagian dari personal branding. Nah, tapi kalau yang flexing itu tadi, nah, yang seperti yang sampaikan, apa namanya, dia flexing itu biasanya kejadian adalah terus-terusan. Dan yang dipamerkan itu misalnya pencapaian yang memang tidak ada hubungannya dengan 3 poin tadi. Jadi karakter moral, kemudian karakter ini ya, nah tadi. Bentar. Kan karakter intelijensia, karakter moral, citra moral, ataupun citra fisik, ya kan? Nah, biasanya kalau kita ingin membranding diri kita, 3 ini akan kita share secara imbang, ya. Jadi moral kita share itu secara imbang seperti tadi, untuk apa? Untuk mengetahui oh kita itu baik, suka menolong, ya kan? Jadi bagaimana kita baik dan suka menolong, misalnya kemarin waktu Ramadan kita bagi bagi takjil di lampu merah Air Langga gitu, lampu merah kampus C itu misalnya. Itu kan branding kita untuk moral kita. Kita pakai apa? Kita pakai alma mater. Orang itu ketika kita men-share itu di media sosial itu akan tahu, oh, mahasiswa UNER itu adalah anak-anak yang peduli karena mereka berbagi dengan sesama di bulan Ramadan. Ya, itu citra moralnya. Kemudian kalau misalnya citra intelijensia tadi, Dini men-share IPK-nya, ya kan. Jadi Dini tadi yang pertama men-share tadi, berbagi di lampu merah ini ya, kampus C. Kemudian yang kedua men-share IPK-nya 4,0. Orang itu akan melihat, oh ternyata Dini ini selain baik hati, ya kan, peduli dengan sesama, dia itu juga pandai. Ya. Ada lagi yang nanti ada satu waktu ternyata butuh, oh iya Mbak Dini saya butuh, boleh nggak mengajari anak saya? Nah itu sudah membangun citra diri Dini tadi sebagai mahasiswa UNER yang pandai, ya kan. Kemudian misalnya fisik. Nah, fisik ini juga yang ditampilkan yang dipublish yang bagus-bagus. Jangan Anda pakai baju tidur terus difoto, diupload, itu kan ya, bangun tidur itu kan langsung apa namanya? Ini kan juga citra fisik kita kan pasti yang biasa, apa namanya, kurang bagus ya. Jadi misalnya ada satu kegiatan Anda menampilkan citra fisik Anda yang bagus. Jadi duduk dengan baik, kemudian berpakaian dengan sopan. Nah, ini bukan bagian dari flexing. Kalau kita menampilkan 3 hal tersebut secara ini ya, secara proporsional. Nah, kalau misalnya yang flexing itu biasanya kita menampilkan hanya satu sisi saja tanpa ada seimbangan dengan sisi lain. Misalnya kalau Anda yang lihat yang flexing itu ya suka pamer di depan mobil, gitu ya, di depan mobil, tapi dia flexingnya itu terus. Jadi jalan-jalan, ya, bagi sebagian orang mungkin jalan-jalan itu juga menyenangkan, tapi tidak semuanya bisa jalan-jalan, ya kan? Toh yang kemarin sering viral itu, dia penerima KIP, Bu. Kok beli HP yang misalnya seri terbaru dan mahal. Nah, itu kan yang juga tidak sesuai. Itu sudah bagian dari citra moral sebenarnya. Itu sudah bertolak belakang. Kalau Anda misalnya penerima KIP gitu ya, kemudian ternyata Anda kategori tidak mampu, kemudian dibiayai oleh negara. Nah, ketika Anda menampilkan Anda membeli satu barang yang harganya cukup mahal bagi banyak orang,
Nah, itu mungkin bagian dari flexing. Walaupun mungkin sebenarnya orangnya menyatakan itu adalah bagian dari self reward gitu kan. Kalau kalau masih anak sekarang kan biasanya self reward Bu ini. Nah, itu apa namanya? Ketika kita bisa membedakan antara flexing dan bagian dari personal branding, ya kan. Kalau misalnya Anda seperti tadi saya contohkan ya, Raffi Ahmad. Kenapa Raffi Ahmad itu Anda terkenalnya sebagai Sultan Andara? Kok Anda tidak mengenalkannya sebagai orang yang berintelijensia atau pandai? Karena misalnya Raffi Ahmad itu dia personal yang kaya, kemudian dia suka berbagi, ya kan? Akhirnya dikenal sebagai Sultan. Nah, Sultan itu misalnya kan konotasinya positif, dia orang yang mengayomi dan suka berbagi. Mengayomi apa, Bu? Mengayomi misalnya seluruh karyawannya, ya kan memberikan kesejahteraan ke karyawannya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Dini. Jadi dan kita sebagai ini ya, sebagai orang yang melihat pun sebenarnya kita harus mengambil dari dua sisi tadi. Jadi tidak hanya sisi yang negatif, itu hanya flexing Bu, tidak, tapi juga mengambil sisi yang positif. Jadi misalnya Dini tadi ambil IPK 4, oh iya, kok Dini bisa ambil dapat IP 4 ya. Kok saya hanya IP-nya 3,9 ya? Seperti itu. Itu kan motivasi sebenarnya, ya kan. Tapi ada juga yang misalnya itu tidak keseluruhan harus kita percayai. Kan banyak hoax sekarang ya. Jadi misalnya eh, kemarin itu ada Perdana Menteri ini waktu perang Irak dan Israel itu ya. Ini Perdana Menteri Israel ternyata dibom, padahal ternyata mungkin beritanya hoax, kan seperti itu ya kan. Jadi atau ada lagi misalnya apa ini ya, yang kemarin agak rame itu cadangan minyak kita 20 hari gitu kan ya, misalnya. Nah, itu kan kita harus melihat dulu 20 hari ya, cuma itu kan kapasitas ini ya, kapasitas tangki kita istilahnya. Kalau misalnya Anda punya sepeda motor kapasitasnya tangkinya 20 mau diisi 100 kan ya luber kan seperti itu. Jadi harus ini pilih-pilih terhadap berita. Sama seperti tadi. Bu, ternyata si Dini ini flexing, Bu. Nah, apakah selalu flexing atau memang dia ternyata membranding dirinya, ya kan? Ada kalau misalnya branding, Anda punya jualan, Anda post tiap hari di media sosial, itu kan sebenarnya bukan flexing, itu kan Anda membranding jualan Anda, ya kan? Anda butuh konsumen, jadi Anda harus membranding jualannya. Misalnya besok eh Dini ini kewirausahanya bikin apa? Bikin ubi bom, Ibu. Oh, ubi bom misalnya. Nah, dia bikin ubi bom, kemudian ketika dijual pertama testimoni ke Safik gitu. Safik bilang, enak sekali. Itu Anda post di media sosial misalnya. Itu bagian dari branding, ya kan? Kemudian tiap menit Anda mempost, itu juga bagian dari branding, ya kan? Update status di media sosial, itu juga branding, ya kan. Jadi Anda jual ubi bom ini ternyata kalorinya berapa gitu ya, bagus untuk diet, ya kan. Nah, kemudian Anda itu juga bagian dari branding, ya kan. Kemudian misalnya dilirik sebagai menu di BG apa di SPPG-nya untuk BGN, untuk MBG gitu ya. Nah, itu juga bagian dari branding. Jadi misalnya, oh alhamdulillah menu saya eh masuk sebagai kategori menu di MBG. Nah, itu juga bagian dari branding. Seperti itu ya. Jadi branding ini sebenarnya bermacam-macam. Entah itu produk kita, diri kita. Kalau mungkin dalam waktu dekat kita akan berwirausaha, itu pastinya produk kita terlebih dahulu, ya kan. Kalau personal diri kita berarti kita pelan-pelan membrandingnya, ya kan. Biasanya awal-awal kalau mau membranding diri kita di media sosial berarti kita harus cari pengikut dulu, follower dulu, ya kan. Jadi seperti itu. Kalau sudah followernya banyak, kita nanti bisa mempersuasi tadi, membranding diri kita seperti intelijensia kita bagus, moral kita bagus, penampilan kita bagus. Nah, itu baru eh, branding diri kita sendiri. Seperti itu. Oke. Silakan,
Dini, kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Sudah, Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Silakan, ada yang lain? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada sambil ini ya, saya persiapkan dulu untuk presensinya. Kalau ada yang mau